Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Anggunsari Rahmawati dengan NPM 2117051038. Dan di sini ada dua rekan saya. Yang pertama ada Gilang Ramadan dengan NPM 2117051082. Kemudian ada Ika Rahma Alia dengan NPM 2117051016. Di sini kami akan mempresentasikan tugas praktikum mata kuliah pemrograman terstruktur dengan materi STL Adapter Q and Stack. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ika Rahma Alia. Kepada Ika dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada materi Q. Queue atau antrian adalah sekumpulan data yang menggunakan konsep FIFO, first in, first out, yaitu data yang pertama kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Berbeda dengan stack, queue mempunyai dua kata kunci, yaitu tail dan head. Head adalah penanda urutan paling depan, sedangkan tail adalah penanda urutan paling belakang. Pada kehidupan sehari-hari, implementasi queue dapat diilustrasikan seperti antrian pasien pada sebuah poliklinik. Jika ada pasien baru, maka pasien tersebut akan mendapatkan nomor antrian yang paling besar dan akan menjadi pasien yang terakhir dilayani setelah pasien-pasien yang datang sebelumnya. Operasi pada queue. Pertama ada enqueue, operasi yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam queue. Dequeue, operasi yang digunakan untuk mengambil data yang sudah masuk di urutan pertama. IsFull adalah operasi yang digunakan untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau belum. Indikator queue penuh adalah nilai tail sama dengan max min 1. IsEmpty adalah operasi yang berguna untuk mengecek apakah queue kosong atau tidak. Indikator bahwa queue kosong adalah nilai dari head dan tail bernilai min 1. Clear adalah operasi yang akan digunakan untuk mengosongkan queue. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Gilang. Oke, terima kasih. Selanjutnya materinya yaitu stack. Stack atau tumpukan di dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia adalah pengumpulan sebuah data lalu menaruh data tersebut ke dalam data-data lain yang sudah ditata sebelumnya. Jadi metode peletakan beberapa data di atas data-data lain ini disebut dengan stack. Dalam pengertian pemrograman, stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan atau dihapus dari satu ujung atau gerbang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah suatu elemen diletakkan di atas elemen yang lain. Stack mempunyai sifat LIFO atau last in, first out, yang artinya bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Kemudian contoh stack yang ada dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti tumpukan buku, tumpukan koin, tumpukan piring, tumpukan kardus, dan masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, operasi dalam stack. Yang pertama ada operasi push, yaitu menyiapkan data. Yang pertama operasi push, yaitu menyisipkan data ke dalam stack. Yang kedua operasi pop, mengeluarkan data dari stack. Yang ketiga operasi isEmpty, berfungsi untuk mengecek apakah data dalam keadaan kosong atau tidak. Yang keempat ada operasi isFull, yang fungsinya untuk mengecek apakah stack dalam keadaan penuh atau tidak. Dan yang kelima clear, untuk mengosongkan isi data. Baik, untuk implementasi di codingnya akan saya jelaskan. Ika bisa geser dulu share screen-nya. Apakah sudah terlihat?
Oke, di sini ada headernya. Di sini saya menggunakan header ini karena header ini seperti header global. Di dalam header ini sudah terdapat seperti IOStream, CMAT, dan lain-lain. Kemudian di sini ada define max dengan nilai 100. Ini berarti nilai maksimum dari antrian kita atau queue kita adalah 100 antrian. Kemudian di sini ada array dengan tipe data integer bernama Q dengan indeksnya adalah nilai maksimum itu. Kemudian di sini ada integer head dan integer tail. Head dan tail ini sudah diinisialisasikan -1. Kenapa -1? Karena pada array indeks pertama itu dimulai dari 0. Sehingga untuk apabila array tersebut tidak ada data, maka dia harus mengambil nilai di bawah indeks pertama atau 0 tersebut, yaitu -1. Kemudian di sini ada fungsi dengan tipe data boolean bernama isempty. Jika head sama dengan -1 dan tailnya adalah -1 sesuai dengan inisialisasi awal, maka di sini akan return true atau antrian ini berarti masih kosong. Namun jika bukan, berarti dia akan mereturn false. Kemudian di sini ada fungsi dengan tipe data boolean bernama isFull. IsFull ini untuk mengecek apakah antrian kita sudah penuh atau belum. Jika tail sama dengan max -1, maka di sini akan return true atau berarti antrian kita sudah penuh. Kenapa di sini max -1? Karena dalam array indeks pertamanya kan dari 0, sehingga jika sudah penuh, max-nya harus dikurang 1. Kemudian di sini ada prosedur dengan nama NQ. Ini untuk menambahkan antrian yang selanjutnya. Apabila jika di sini sudah full, antrian kita sudah full, maka di sini akan tampil antrian sudah penuh. Namun apabila dia belum full, atau di sini jika dia masih kosong, dengan kondisi jika dia masih kosong, maka dia akan antrian tersebut akan muncul pada head sama dengan tail sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada array indeks pertamanya dimulai dari 0. Sehingga apabila dia kosong dan apabila kita menambahkan data tersebut akan muncul pada indeks ke 0. Kemudian kita masukkan nilai dari Q yang ingin kita masukkan ke dalam antrian. Kemudian jika tidak penuh dan tidak kosong, ada data di dalamnya namun belum penuh, itu kita tinggal di sini ada tail plus atau ujung belakang dari antrian yang kita buat akan bertambah. Lalu kita masukkan saja nilai dari antrian yang ingin kita masukkan. Kemudian di sini ada prosedur dengan nama DQ. DQ ini berfungsi untuk mengeluarkan antrian. Dalam Q tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Sehingga di sini apabila di sini antrian kita masih kosong, maka di sini akan tampil sudah tidak ada antrian. Namun jika dia tidak kosong, maka di sini akan di looping mulai dari head sampai tail, atau mulai dari antrian yang paling depan sampai antrian yang paling belakang. Kemudian di sini ada I++. Kemudian di sini ada Q I sama dengan QI plus 1. Di sini apabila si I ini sudah
keluar atau misalkan headnya sudah keluar, maka head dari antrian ini akan berganti di yang belakangnya. Maka di sini Q I plus 1. Sehingga tail-nya akan berkurang atau antrian yang paling belakang itu akan maju satu langkah ke depan, sederhananya seperti itu. Kemudian di sini ada prosedur dengan nama clear. Clear ini berfungsi untuk mengosongkan antrian. Apabila head dan tail sudah -1 sesuai dengan kondisi awal tadi, headnya -1, tailnya -1, maka antrian tersebut akan bersih atau kosong, sehingga di sini akan tampil antrian terselesaikan. Kemudian di sini ada prosedur dengan nama void print. Void print ini berfungsi untuk mencetak data-data yang ada pada antrian yang kita miliki. Apabila tidak ada antrian atau jika kosong, maka di sini akan tampil tidak ada antrian. Namun jika di dalam antrian tersebut ada data, maka di sini akan di looping mulai dari head hingga tail. Dan di sini ada I++. Lalu di sini akan tercetak kode antrian yang sudah kita cetak tadi, yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian di sini ada program utamanya. Di sini ada integer P. Kemudian di sini kita looping. Lalu kita panggil dulu prosedur print yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini ada menu-menunya, di mana menu nomor 1 adalah NQ, menu kedua adalah DQ, menu ketiga adalah clear, menu keempat adalah exit. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih menu dan memasukkan menu. Inilah kegunaan dari variabel P itu, yaitu untuk memilih menu yang sudah kita buat di sini. Kemudian di sini kita gunakan selection. Selection di sini bisa menggunakan if else atau switch case, namun saya lebih nyaman menggunakan if else. Apabila kita memilih menu nomor 1, di mana satunya adalah NQ, maka tinggal masukkan saja prosedur NQ yang sudah kita buat tadi. Apabila dia memilih 2, di mana 2 adalah DQ, maka kita tinggal masukkan prosedur DQ yang sudah kita buat tadi. Kemudian apabila kita memilih menu nomor 3, di mana 3 adalah clear, maka kita tinggal masukkan saja prosedur clear yang sudah kita buat tadi. Kemudian apabila kita memilih 4 atau exit, atau sudah selesai menggunakan program ini, maka di sini akan tampil terima kasih telah sabar mengantri. Kemudian di sini kan ada 4 menu. Apabila kita ingin memasukkan angka atau pilihan di luar dari 1 hingga 4 itu, di sini akan muncul tidak ada dalam menu. Oke, coba kita run. Sebentar. Nah, di sini sudah muncul antriannya tidak ada antrian karena kita belum melakukan apapun pada program ini. Coba kita masukkan. Nah, di sini sudah ada data dalam queue kita atau antrian kita, yaitu angka nomor 10. Coba kita masukkan lagi. Nah, di sini sudah ada 3 antrian. Tadi kan kita pertama memasukkan 10, kemudian kita masukkan lagi 20. Kemudian yang terakhir ini kita masukkan terakhir 30. Dan yang paling atas adalah data pertama yang kita masukkan. Lalu coba kita keluarkan satu data. Nah,
maka data yang keluar adalah data yang paling atas atau 10 itu tadi. Tadi kan di atas 20, di sini ada 10. Lalu coba kita clear. Nah, antrian terselesaikan. Lalu di sini antrian tersebut akan empty kembali atau kosong kembali atau tidak ada antrian. Kemudian coba kita masukkan angka 6. Padahal kan di sini menunya hanya ada 4. Nah, maka di sini akan muncul tidak ada dalam menu. Coba kalau kita exit. Nah, di sini akan muncul terima kasih telah sabar mengantri. Nah, tadi kan kita definisikan bahwa nilai maksimum di sini adalah 100. Lalu bagaimana? Coba kita coba lagi. Coba kita masukkan data lagi. Nah, di sini sudah ada 3 antrian dan kita sudah definisikan bahwa nilai maksimum adalah 3. Sedangkan kita di sini sudah punya 3 antrian. Bagaimana kalau kita coba untuk memasukkan data lagi? Nah, maka di sini akan muncul antrian sudah penuh karena kita sudah definisikan di sini nilai maksimumnya adalah 3 tumpukan. Oke, itu tadi contoh implementasi coding dari queue. Kemudian di sini ada contoh implementasi coding dari stack. Sama, di sini saya menggunakan header bits stdc++.h. Kemudian di sini ada define max 100. Ini berarti tumpukan kita maksimal ada 100 tumpukan. Kemudian di sini ada top sama dengan min 1. Top ini untuk menginisialisasi data puncak. Kenapa di sini min 1? Karena pada array indeks pertamanya kan dimulai dari 0, sehingga apabila data ini masih kosong, apabila stack ini masih kosong, maka kita harus mengambil nilai di bawah indeks pertama itu atau 0 tersebut. Lalu di sini ada array dengan tipe data integer bernama stack dengan indeks nilai maksimum tersebut. Kemudian di sini ada fungsi dengan tipe data boolean bernama isFull. IsFull ini sama seperti queue, berfungsi untuk mengecek apakah stack kita sudah penuh atau belum. Jika top sama dengan max min 1, maka di sini akan return true atau berarti stack kita sudah penuh. Kenapa min 1? Sama seperti queue tadi, bahwa array itu indeks pertamanya kan dimulai dari 0. Sehingga untuk mencapai nilai maksimum dia harus dikurang min 1. Kemudian jika dia bukan max min 1, di sini akan return false atau berarti stack kita belum penuh. Kemudian di sini ada fungsi dengan tipe data boolean bernama isEmpty. IsEmpty ini berfungsi untuk mengecek apakah stack kita kosong atau tidak. Apabila top sama dengan min 1 sesuai dengan inisialisasi awal ini, maka di sini akan return true atau berarti stack kita masih kosong. Namun jika tidak min 1, maka di sini akan return false atau stack kita tidak kosong. Kemudian di sini ada prosedur dengan nama push. Ini untuk menambahkan data pada stack yang kita miliki. Jika stack kita sudah full, maka di sini akan tercetak koin sudah banyak atau data sudah penuh. Kemudian jika dia belum penuh, maka di sini top atau puncaknya akan bertambah. Kemudian kita diminta untuk memasukkan koin yang ingin kita tumpuk atau memasukkan data yang ingin kita masukkan dalam stack.
Lalu kita masukkan di sini, dan di sini akan tercetak pada indeks ke top atau paling atas, koin RP stack top. Ini dari yang kita inputkan di sini tadi, ini telah ditambahkan. Lalu ada fungsi pop. Fungsi pop ini berfungsi untuk mengambil data pada stack yang kita miliki. Jika stack kita masih kosong, maka di sini akan tercetak koin kosong. Jika dia tidak kosong, maka koin RP stack top pada indeks ke top atau indeks paling atas telah diambil. Maka di sini puncaknya akan berkurang. Pada stack ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa memiliki konsep LIFO atau last in first out. Di sini atau yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali keluar, atau yang terakhir kali masuk itu kan tadi jadi top. Lalu apabila kita popkan, maka si topnya ini yang akan berkurang. Apabila Q tadi kan yang berkurang tailnya atau data yang paling belakang atau data yang paling bawah. Namun jika di stack ini yang keluar adalah data yang paling atas atau yang paling depan atau yang terakhir kali kita masukkan. Kemudian di sini ada fungsi dengan tipe data integer bernama clear. Clear ini berfungsi untuk membersihkan tumpukan atau stack yang kita punya. Di sini clear akan berfungsi jika topnya sama dengan min 1, sesuai dengan inisialisasi awal tadi, di mana top sama dengan min 1. Kemudian di sini ada fungsi print. Ini untuk mencetak koin-koin atau data-data yang ada pada stack yang kita miliki. Namun jika stack yang kita punya ternyata kosong, maka di sini akan tercetak tidak ada koin. Namun apabila tidak kosong, maka di sini akan looping mulai dari top atau data yang paling atas hingga indeks ke 0. Kemudian di sini ada min. Kemudian di sini akan tercetak koin-koinnya atau data-datanya yang ada pada stack tersebut. Kemudian di sini ada program utamanya. Di sini ada integer p. Kemudian kita looping di sini. Lalu kita panggil prosedur print yang sudah kita buat tadi untuk menampilkan data-data yang ada pada stack yang kita punya. Sebenarnya print ini diletakkan di sini untuk mempermudah saja sih, supaya tahu gitu ada data enggak, atau kalau ada datanya ada berapa aja. Lalu di sini ada menu-menunya. Yang pertama ada push, kemudian yang kedua ada pop, yang ketiga ada clear, yang keempat ada exit. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih menu dan kita memasukkan menu dari 1 sampai 4 ini. Kemudian di sini ada selection. Jika kita memilih menu 1, di mana 1 adalah push, maka kita tinggal masukkan saja prosedur push yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu apabila kita memilih menu nomor 2, di mana 2 adalah pop, maka kita tinggal masukkan saja prosedur pop yang sudah kita buat di atas tadi. Kemudian apabila kita memilih menu nomor 3, di mana 3 adalah clear, maka kita tinggal masukkan saja prosedur clear yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu di sini akan tampil koin dibersihkan. Kemudian jika kita memilih 4, di mana 4 adalah exit, maka program ini akan selesai dan di sini akan tampil thank you. Dan apabila kita memasukkan menu di luar 1 sampai 4 ini tadi, maka di sini akan muncul pilihan tidak tersedia. Kenapa? Karena kita hanya menyediakan 4 menu. Coba kita run. Nah,
Di sini tidak ada koin karena stack kita masih kosong atau kita belum melakukan apapun pada program yang kita punya ini. Coba kalau kita push, masukkan koin yang ingin ditumpuk, misalkan 500. Nah, pada indeks ke 0, koin 500 telah ditambahkan. Nah, ini posisinya ada di indeks ke 0. Nah, kemudian coba kita push lagi. Nah, pada indeks ke 1, koin 200 telah ditambahkan. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Nah, pada indeks kedua, koin 300 telah ditambahkan. Ini kan indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua. Ini indeks kedua. Data yang terakhir kali kita tambahkan akan berada pada tumpukan yang paling atas. Lalu coba kita pop. Koin 300 pada indeks kedua telah diambil. Tadi pada indeks kedua ada koin bernilai 300, lalu kita popkan, maka 300-nya ini akan hilang. Pada stack kan tadi sudah dijelaskan bahwa memiliki konsep FIFO, last in first out, yang terakhir kali masuk itu akan pertama kali keluar. Dan tadi kita terakhir kali memasukkan 300, lalu kita popkan, maka yang 300 ini dia akan keluar. Kemudian coba kita clear. Nah, di sini akan tampil koin dibersihkan. Kemudian coba kita masukkan 7. Nah, pilihan tidak tersedia. Karena kan di sini hanya ada 4 menu. Lalu coba kita exit atau remote. Nah, maka program ini akan selesai dan muncul thank you. Sama seperti queue tadi, coba kita ganti. Coba kita tambahkan data atau tambahkan koin. Nah, di sini kan batas maksimal tumpukan kita ada 3 tumpukan, sedangkan kita di sini sudah punya 3 tumpukan. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan koin lagi pada tumpukan ini? Apakah bisa? Nah, di sini akan muncul koin sudah banyak. Kan kalau di sini udah full, maka akan tercetak koin sudah banyak. Demikian, itulah contoh implementasi coding dari Stack and Queue. Izin stop share screen. Demikian, itulah presentasi yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.